dan selamat mengikuti ibadah di Gereja Kristen Indonesia Klaten. Berikut kami sampaikan beberapa warta lisan. Dan sebelumnya kami juga mengucapkan selamat datang kepada grup Kulintang Sangkakala dari GKI Karangsaru Semarang. Atas nama Majelis Jemaat dan Jemaat GKI Klaten, kami mengucapkan terima kasih dan mengucapkan selamat melayani. Yang pertama, pelayan ibadah. Ibadah Minggu tanggal 21 Mei 2023 pukul 6 dan 9 waktu Indonesia Barat dipimpin oleh Pendeta Emeritus Pan Binton, dan pada pukul 17 waktu Indonesia Barat dipimpin oleh Pendeta Pelangi Kurnia Putri. Yang kedua, pelayanan sakramen baptis kudus dan anak, dewasa dan sidi. Dalam ibadah pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 di GKI Klaten pukul 9 waktu Indonesia Barat akan dilayankan baptis dewasa dan sidi, dan dalam ibadah pukul 17 waktu Indonesia Barat akan dilayankan baptis anak. Nama-nama peserta baptis dewasa, sidi, dan baptis anak dapat dibaca lengkap di warta gereja. Jika ada yang namanya tertulis salah, mohon segera melapor ke kantor gereja pada hari dan jam kerja. Ketiga, persembahan syukur tahunan dan hari raya penuaian 2023. Persembahan syukur tahunan atau Thanksgiving Day akan diserahkan dalam ibadah Pentakosta pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 27 dan 28 Mei 2023. Amplop TGD bisa diambil di meja presensi jemaat pada minggu sebelumnya untuk dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Pada hari Pentakosta tahun 2023 ini, dengan penuh syukur Majelis Jemaat GKI Klaten menyelenggarakan secara perdana Hari Raya Penuaian atau HRP. Pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 pukul 11 waktu Indonesia Barat bertempat di gedung GKI Klaten akan diselenggarakan pelelangan persembahan yang berwujud barang dari anggota jemaat dan simpatisan. Bagi anggota jemaat dan simpatisan yang akan mempersembahkan dalam bentuk barang untuk dilelang pada HRP 2023 dapat memperhatikan hal-hal teknis yang dapat dibaca di warta gereja. Persekutuan Rut diadakan pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 pukul 17 waktu Indonesia Barat di Wisma Narwastu. Pelayanan kesehatan. Komisi Kesehatan GKI Klaten akan mengadakan pelayanan kesehatan pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 pukul 15 waktu Indonesia Barat di Wisma Narwastu. Pernikahan. Bila Tuhan berkenan dan tidak ada keberatan yang sah dari anggota jemaat, maka pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 pukul 8 waktu Indonesia Barat di GKI Klaten akan dilaksanakan kebaktian pernikahan gerejawi Saudara Ibtu Indra Waspada Wahyudi Putra, Sarjana Terapan Kepolisian, Sarjana Ilmu Kepolisian, dengan Saudari Dr. Sarah Kalis Salita. Mohon dukungan doa dari segenap jemaat. Selamat ulang tahun. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Selamat beribadah dan Tuhan memberkati. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Bernyanyilah bagi Allah, masmurkanlah namanya. Pujilah Tuhan, hanya Dialah Sang Raja mulia. Dengan segenap jiwa, aku mau mengagungkan namanya. Sang Raja yang Maha Mulia.
kasih-Mu berkah, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan, segala kuasa padanya. Pujilah Tuhan, segala kuasa padanya. Sayap kasih-Nya yang aman mendukung adanya. Tiada terberi yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Pujilah Tuhan yang dapat dan mau melakukan jauh melebihi doa dan yang kau rindukan. Pujilah Tuhan yang dapat dan mau melakukan jauh melebihi doamu dan yang kau rindukan. Ingat teguh, Ia berkuasa penuh, kasih-Nya terus kau teguhkan. Marilah ibadah Minggu Paskah ke-7 ini kita kuduskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Silakan duduk. Komunikasi antara manusia dan Tuhan terjalin dalam doa. Di dalam doa ada permohonan, ada curahan hati, ada penyerahan diri kita sehingga kita dapat mengalami pemurnian dan pemulihan jiwa, dan kemudian kita mendapatkan kekuatan untuk menjalani kehidupan. Dalam doa kita sampaikan rasa syukur kita atas setiap kebaikan Tuhan yang dirasakan. Namun dalam doa marilah kita juga menyerahkan diri kita dalam tangan Bapa dan berkata, jangan kehendakku Bapa yang jadi, kehendak-Mulah yang jadi. Sengsaranya
Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Apa juga yang Kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmat-Mu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Aku cari penghiburan hanya dalam kasih. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Aku cari penghiburan hanya dalam kasih-Mu. Dalam susah di Kau saja perlindungan hidupku. Ku mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini tim Kulintang Sangkakala dari GKI Karangsaru ikut beribadah bersama-sama dengan kita jemaat di Klaten ini. Dan pagi ini mereka ingin mempersembahkan pujian mereka melalui Kulintang 2 lagu. Maka mari kita sambut mereka dan kita berikan aplaus. Mereka sudah datang dari kemarin malam, latihan begitu rupa, ya. Luar biasa ini. Shalom, selamat pagi kepada jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kami kelompok Kulintang Sangkakala dari GKI Karangsaru sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada Gereja Kristen Indonesia Klaten sudah memperbolehkan kami, memberikan kesempatan kepada kami boleh melayani di tempat ini dari pukul 6 tadi dan pukul 9. Saat ini kami akan membawakan 2 pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita bertemu lagi dan janji yang agung. Kiranya kedua pujian ini dapat membawa damai sejahtera dan juga berkat untuk kita semua. Dan bagi jemaat yang juga tahu lagu ini juga boleh bernyanyi bersama-sama dengan kami. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih.
Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi. Untuk puji Tuhan, Kita bertemu lagi. Untuk puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi. Untuk puji Tuhan, kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling menyembuhkan. Puji Dia, glory haleluya, puji namanya. kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling menyembuhkan. Puji Dia, glory haleluya, puji namanya. Kita bertemu lagi. Kita bertemu lagi. Untuk puji Tuhan. Oh puji Tuhan. Kita bertemu lagi. Kita bertemu lagi Dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi. Untuk puji Tuhan, kita bertemu lagi. Untuk puji Tuhan, kita bertemu lagi. Dalam kasih, sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi. Untuk puji Tuhan, kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling menyembuhkan. Puji Dia, glory haleluya, puji namanya. Kita Bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling menyembuhkan. Puji Dia, glory haleluya, puji namanya.
Inilah kasih Allah pada manusia, Dia telah menggenapi firman-Nya, membebaskan manusia dari kungkungan dosa. Yesus rela mati di Golgota. Berliku-liku jalan ditempuhnya, segala derita ditanggungnya. Hanya satu tujuannya, menebus umatnya, agar bebas dari hukumannya. Inilah karya agung dan mulia, Yesus rela, Ia mati ganti kita. Kasih yang agung, kasih sempurna, kasih Allah kepada manusia, kasih Allah kepada manusia. Inilah kasih Allah pada manusia, Dia telah menggenapi firman-Nya, membebaskan manusia dari kungkungan dosa. Yesus rela mati di Golgota. Berliku-liku jalan ditempuhnya, segala derita ditanggungnya. Hanya satu tujuannya, menebus umatnya, agar bebas dari hukumannya. Inilah karya agung dan mulia, Yesus rela, Dia mati ganti kita. Kasih yang agung, kasih sempurna, kasih Allah kepada manusia, kasih Allah kepada manusia. Marilah kita memasuki doa pengakuan kita di hadapan Tuhan. Jemaat diberi kesempatan untuk secara pribadi datang pada Tuhan lebih dahulu. Nanti kita berdoa bersama-sama. Demikianlah ya Tuhan, pengakuan kami, kerapuhan kami, kegagalan kami untuk mempertahankan kekudusan Tuhan, kedosaan kami, kejatuhan kami di dalam berbagai cengkraman kenikmatan dosa. Ampunilah kami Tuhan. Perbaharui kami. Dan sebagai tubuh Kristus, gereja Tuhan di dunia ini, kami juga mengakui kegagalan kami untuk melaksanakan tugas panggilan kami. Perbaharuilah kami oleh Roh-Mu yang kudus,
supaya kami sebagai gereja dapat tetap mengingat panggilan-Mu, melaksanakan tugas panggilan kami tersebut dengan setia. Tuntunlah kami dan layakkanlah kami senantiasa. Dalam nama Yesus Kristus kami datang merendahkan diri kami. Amin. Surat 1 Petrus pasal 5 ayat 7 sampai dengan ayat 11 menjadi berita anugerah bagi kita. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah anugerah dari Tuhan bagi kita. Syukur kepada Allah. Salam damai.
Mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan sabda Tuhan melalui doa. Ya Yesus Kristus, Sang Kawan sejati dalam hidup kami. Terima kasih bahwa kami dapat membawa hidup kami kepadamu. Dalam segala pergumulan yang ada, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau juga menuntun kami, manakala kami harus melewati segala tantangan yang menanti di depan kami. Oleh karena itu kami bersyukur. Pagi ini pun kami ingin belajar bagaimana Tuhan menuntun kami melalui doa. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerangi batin kami sehingga kami benar-benar mengerti sabda yang kami akan renungkan dan diberi kekuatan untuk dapat melaksanakannya. Roh Kudus, berkenanlah menerangi batin kami semua. Kami sambut sabda Tuhan dengan penuh syukur dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari dua bagian. Yang pertama, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Dilanjutkan dengan Injil Yohanes pasal 17 ayat 18 sampai dengan ayat 23. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu semua. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai dengan 14. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Dilanjutkan dengan Yohanes 17. Injil Yohanes 17 ayat 18 sampai dengan ayat 23. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan
yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang senantiasa mendengar dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ya, hari ini kita sudah memasuki masa Prapentakosta, ya. Dan persekutuan doa Prapentakosta ini dilakukan dalam berbagai tradisi gereja di Indonesia ini dalam berbagai versi. GKI mengikuti tradisi Protestan, Katolik juga, yaitu dengan doa novena. Novena itu artinya 9 hari. Doanya berjalan selama 9 hari menjelang Pentakosta. Mulai hari kenaikan itu sudah lewat, berarti Jumat sampai Sabtu depan. Ya. Jumat sampai Sabtu depan jumlahnya 9 hari. Ya. Nah, Pentakostanya hari minggunya. Tapi kalau dalam tradisi karismatik, Pentakosta, Betel, sidang jemaat Allah dan sebagainya itu yang dikenal doa 10 hari. Loh kok beda ya? Sini 9, sana 10. Karena memang begitu hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus dirayakan, sorenya sudah Bidstone atau persekutuan doa menyambut Pentakosta. Jadi sudah dihitung Kemisnya itu sudah mulai doa. Jadi doanya 10 hari. Karena ngitungnya mereka pokoknya Pentakosta hari ke-50. Nah, hari kenaikan Tuhan Yesus itu hari ke-40. Nah, yang dilakukan adalah doa 10 hari. Nah, gitu. Maka Kemis sore itu sudah dimulai dihitung. Ya, enggak penting soal 9 pas 10, enggak ada masalah ya. Pokoknya kita mempersiapkan Pentakosta. Ya. Jadi yang penting kita dengan sungguh-sungguh menyambut kedatangan Roh Kudus seperti Advent menyambut kelahiran Yesus Kristus. Ya. Minggu Prapaskah menyambut perayaan kematian Yesus Kristus, Jumat Agung dan Paskah, ya, kebangkitan. Maka doa Prapentakosta itu untuk menyambut turunnya Roh Kudus. Ini mengikuti tradisi yang ada yang baru saja kita baca dalam Kisah Para Rasul. Pulang dari Bukit Zaitun mereka melihat kenaikan Yesus ke surga, langsung mereka tiba di kota, naik ke ruang atas, mereka tidak pergi kemana-mana, semuanya dalam ayat 14 dikatakan bertekun dalam doa, sehati bersama-sama
dan juga dengan beberapa perempuan murid Yesus. Jadi mereka menjadi komunitas pendoa. Dan ini penting. Sebelum melayani mereka harus belajar berdoa lebih dulu. Memurnikan hati mereka agar betul-betul siap melayani. Jangankan para murid ya, kita semua. Tuhan Yesus sendiri mau melayani di dunia ini, berdoa puasa berapa lama? 40 hari. Kalau Tuhan Yesus pun sungguh-sungguh membutuhkan persiapan dan doa, maka kita harusnya ya betul-betul butuh untuk berdoa. Sebelum kita melaksanakan misi, jadi komunitas doa dulu. Ya. Sebelum kita melakukan pelayanan yang lain, diakonia misalnya, ya, kita jadi komunitas doa lebih dahulu. Itu di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 dan juga pasal 4. Pasal 4 itu dikatakan tidak ada seorang pun yang kekurangan di antara mereka. Semua yang punya tanah, punya rumah, menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan mereka bawa, letakkan di kaki para rasul, dibagi-bagikan pada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Luar biasa ya. Bagaimana? Apakah mungkin kalau Anda dan saya tahu-tahu hatinya menjadi begitu penuh kasih, lalu berbagi harta benda kita dengan penuh sukacita untuk orang-orang yang membutuhkan kalau tidak doa? Betul enggak? Ini hanya buah dari persekutuan doa. Sehingga mereka dengan penuh sukacita, kerelaan saling berbagi, melayani sesama. Ya. Dan sebelum mereka menjalankan kesaksian mereka diutus. Rasul itu kan yang diutus Tuhan, ya toh? Jadi mereka menjadi komunitas rasul berdua-dua, makanya tadi penyebutannya juga berdua-dua. Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas dan seterusnya, ya. Disebutnya berdua-dua. Disuruh untuk melayani. Sebelum menjadi komunitas marturia bersaksi. Bahkan kalau situasi sudah begitu rupa sampai menjadi martir. Memberikan nyawanya untuk seperti Kristus dianiaya, bahkan disalibkan. Itu hanya mungkin kalau kita menjadi komunitas doa lebih dulu. Jadi jelas para murid, jauh banget larinya. Para murid belajar untuk melepaskan kelekatan dalam jiwa mereka, hati mereka. Belajar mengenai apa yang benar-benar Tuhan inginkan dalam hidup mereka. Mereka harus membuka hati benar-benar supaya nyetel hidup mereka. Kayak radio itu kan harus cari gelombang yang tepat, nyambung dengan Tuhan benar-benar, sehingga hidup mereka bisa sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, proses belajar berdoa semacam itu proses yang kontinu. Ya. Proses yang kontinu.
Tidak hanya waktu mau Pentakosta berdoa, sesudah Pentakosta, sesudah Roh Kudus turun, para murid tidak berdoa lagi. Oh tidak. Anda baca bagaimana kisah para rasul menceritakan mereka terus bersama-sama berdoa. Jadi itu pergumulan yang terus-menerus. Sebab dengan begitu kita ini dijaga. Orang kalau sedang melayani itu dekat dengan Tuhan. Tapi ingatlah iblis lawanmu, kata 1 Petrus 5 tadi. Seperti singa yang keliling mengaum-ngaum untuk nyaplok. Maka tanpa sadar seringkali kita tahu-tahu sudah geser dari apa yang Tuhan kehendaki. Mana ada orang melayani begitu rupa nanti tahu-tahu besok sudah jadi jahat meninggalkan Tuhan begitu rupa. Ada enggak? Enggak ada. Leno itu terjadi tidak hanya seketika, tapi mesti proses berangsur-angsur. Ya. Tadinya melayani Tuhan dengan penuh sukacita, aktif. Tahu-tahu ada satu teman, yuk motocrossan lagi. Ya, karena ingat pengalaman waktu masih SMA motocrossan senang sekali. Ya, yuk mulai lagi hobinya motocross. Sudah makin banyak motocross, diajaki persatuan doa sudah mulai agak males loh. Ya, sekarang sudah agak males saya sedang menikmati nih motocrossan. Nah makin males, tahu-tahu nanti di motocrossan ada cewek motocrossan juga. Tahu-tahu mulai kecantol cewek motocross. Tahu-tahu sudah ambiar semua, rumah tangganya rusak. Kan prosesnya seperti itu, pelan-pelan tapi hanyut. Mana ada yang hari ini sedang aktif melayani, tahu-tahu besok sudah membenci teman-teman gerejanya, lalu tidak mau melayani lagi dan kan tidak sontak toh ya. Halus. Jeratan iblis itu pelan-pelan gitu. Nah kalau doanya kemudian bleret, nah itu bahayanya. Tidak boleh sampai doanya menjadi makin hilang. Maka dalam tradisi Yesuit, Serikat Yesuit itu kalau di Katolik kayak Kopassusnya Angkatan Darat. Mereka yang betul-betul ditempatkan di tempat-tempat yang strategis untuk berbagai pelayanan. Wah, mereka punya tradisi-tradisi yang kuat. Setahun sekali balik. Tidak boleh terus pelayanan begitu saja nanti tahu-tahu hilang, tidak jelas. Tapi setahun sekali kembali doa. Sebulan. Biasanya ke Girisonta, Ungaran. Lalu arahkan lagi. Visi yang kabur perbaharui. Ya, kehendak Tuhan dipertajam lagi. Panggilan yang rasanya lemah disegarkan. Konsekrasikan diri lagi, persembahkan diri lagi di hadapan Tuhan. Dan disegarkan jiwanya betul-betul siap melayani. Nah, sehingga tidak terjadi sampai amburadul begitu rupa. Sementara tradisi Kristen itu kita malah sering mendengar malah hamba Tuhan, penginjil, tahu-tahu sudah hilang. Karena saking asiknya melayani begitu, nanti tahu-tahu sudah terjerat dalam berbagai situasi yang tidak karuan, jatuh. Ya itu tadi, doanya kendor. Maka kita semua tetap butuh. Yesus bukan cuma 40 hari menjelang pelayanan, tapi setiap pagi bangun terus
ada pelayanan khusus, naik gunung, berdoa. Menghadapi salib, cari waktu khusus, berdoa di Getsemani. Malam dia sampai keringatnya seperti darah. Karena dia harus menghadapi saat-saat yang khusus begitu Pak. Dia berdoa, mau cari murid, berdoa lagi dengan sungguh-sungguh supaya dapat melakukan dengan tepat. Itu Yesus. Nah kita, Bapak, Ibu, dan saudara, disitulah doa itu menjadi karantina bagi kita semua, ya, membersihkan diri kita, mengarahkan kita pada Tuhan. Tapi doa bukan cuma untuk membersihkan jiwa kita betul-betul. Ada satu aspek yang sangat menarik dan penting. Dalam doa kita bersatu. Nah, doa Yesus supaya kita menjadi satu itu sangat-sangat penting. Kalau kita lihat dalam Yohanes 17 ini memori Yohanes bagaimana Yesus dulu selalu mendoakan para muridnya. Jangan lupa, Yohanes ini ditulis tahun 90 loh ya. Yesusnya sudah naik ke surga tahun 30. Jadi Yohanes 17 ini merupakan memori tentang bagaimana dulu Yesus ketika masa hidupnya. Dan inilah doa-doa yang disistematisasikan, tuliskan begitu rupa menjadi kerinduan murid pada waktu itu. Di saat jemaat sedang menghadapi aniaya, dikucilkan dari sinagoge, dicabut hak sipilnya, tidak bisa hidup bersama dengan orang-orang Yahudi yang menjadi teman-teman mereka, ditangkapi, dianiaya, bahkan dibunuh, ketemu dengan kaisar yang kejam. Tapi mereka di tengah-tengah aniaya itu diingatkan oleh Yohanes. Ingat, Tuhan Yesus terus mendoakan kita supaya kita jangan tercerai-berai, tetapi menjadi satu. Maka dalam ayat 23, Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna, menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Sempurna menjadi satu. Saya tanya, sudah betul-betul menjadi satu belum orang-orang Kristen sekarang ini? Apakah kerinduan yang dituliskan oleh Yohanes ini sudah betul-betul menjadi kenyataan sampai sekarang ini? Sudah belum? Belum. Gereja yang masih seringkali isinya pecah-pecah, gegeran begitu rupa. Betul enggak? Gereja mudah sekali pecah. Di dalam gereja juga sering ribut. Syukur alhamdulillah GKI Klaten ini rukun-rukun wae. Dari dulu sampai sekarang. Tapi gereja yang pecah, gegeran, banyak. Apalagi yang namanya gereja itu ya sampai ratusan sinode. Seorang pejabat diminta meresmikan gereja, dia tanya, ini gerejanya ini sama dengan yang gereja itu? Oh lain, ini itu Protestan, kami ini kelompok gereja Pentakosta. Loh, di sana ada gereja Pentakosta, sana ada gereja gini. Itu sama.
Oh ya memang kami banyak sekali. Sama itu alirannya sama. Loh kok alirannya sama? Itu aliran Pentakosta itu berarti banyak sekali nama-namanya. Banyak. Berapa kira-kira? 400. Hah? 400 merek? Iya, 400 lebih. Wah, tak kira itu yang namanya aliran Pentakosta ya paling 3, paling 5. Enggak, ya kami ini ada kalau 400-an. Gitu ya, waduh. Iya. Membuat bingung orang luar yang melihat Kristen. Ya toh? Begitu pecah-pecah. Maafnya kalau nyebut nama Gereja Pentakosta Pusat Surabaya misalnya. GPPS. Sinodenya geger, pecah. Memisahkan diri lalu ganti. Gereja Pentakosta Berpusat. Jadi tadinya pusat ditambahi kata Berpusat Surabaya. Sudah jadi sinode sendiri. Ya, begitulah gereja. GKI ya sama saja, siapa bilang tidak mengalami begitu. Gereja Kristen Indonesia, tambahi I. Gereja Kristen Injili Indonesia, jadi gereja baru di Semarang. Ya, tidak usah heran. Siapapun ngalami ini perpecahan gereja-gereja begini nih. Sampai heran, loh katanya supaya mereka menjadi sempurna, menjadi satu. Kok gini ya? Ya Tuhan menginginkan gitu, tapi kitanya yang keras hati. Menganggap tidak ada apa-apanya itu. Kerinduan Yesus itu ya Yesus boleh rindu, tapi kita tidak ada rindu-rinduan begitu. Hatinya keras. Kenyataan yang menyedihkan begitu tuh, barangkali kita memang belum mengalami apa yang seharusnya dalam doa. Bagaimana supaya bisa bersatu? Yohanes 17 tadi ayat 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Jadi kalau ada kemuliaan Kristus, gereja akan jadi satu. Lah kita heran, kalau ada kemuliaan Kristus, apa enggak malah gegeran begitu rupa, rebutan kemuliaan? Nah, bayangan Anda salah. Kemuliaan Tuhan itu tidak seperti yang kita bayangkan. Ini kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, jangan kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Jadi kemuliaan Allah, kemuliaan Tuhan, roh kemuliaan itu ada pada waktu apa? Pada waktu kita menderita bersama-sama dengan salib Kristus. Maka kemarin dalam doa novena saya menekankan, mau enggak didoakan seperti Rasul Paulus mendoakan jemaat. Aku doakan supaya kamu betul-betul mengenal Kristus dengan pengetahuan yang benar. Dan menjadi sama dalam penderitaannya.
Mau didoakan seperti itu. Anda ulang tahun didoakan semoga Anda menjadi menderita bersama Kristus. Mau enggak? Ulang tahun ya maunya yang bahagia, Pak. Masa didoakan menderita. Ya toh? Betul enggak? Ini Paulus mengatakan, aku doakan kamu supaya kamu mengenal, supaya kamu mendapatkan kesempatan itu untuk menjadi sama dalam penderitaannya. Ya, satu doa Paulus yang tidak mudah. Kalau kita menderita karena dosa, ya tidak ada apa-apanya. Sedang minum, sedang adu jago, tahu-tahu digerebek, bawa kantor polisi, masuk sel, digebuki oleh napi-napi yang lain, ya salah sendiri. Tapi kalau kita menderita karena diajak teman, ayo kita sama-sama markup harganya, kita buat laporan yang palsu. Lalu kita tidak mau, saya tidak mau. Sudah kamu out saja, diajak korupsi bareng-bareng, penak bareng-bareng, tidak mau. Terimpeti aja, lalu di get out dari departemen kita. Itu menderita demi salib Kristus. Itu roh kemuliaan ada padamu. Engkau melayani Tuhan, engkau diejek, diolok, dihina. Itu roh kemuliaan ada padamu. Ya. Nah, oleh karena itu kemuliaan orang Kristen itu adalah salib yang dipikul. Itu adalah privilege. Itu adalah kehormatan. Maka ada satu penulis mengatakan begini, kemuliaan Tuhan itu bukan bersinar-sinar, tapi berdarah-darah. Lain dengan konsep Jawa ya. Konsep Jawa kalau itu meteor turun, namanya Jawa itu pulung, ya toh? Ada sinar datang, nah yang memperolehnya itu yang mendapatkan kemuliaan bersinar-sinar. Konsep Jawa begitu. Tapi konsep Kristen, kemuliaan Tuhan itu berdarah-darah. Beda sekali. Siap enggak untuk menderita? Maka betul-betul kita ditantang. Kalau gereja tidak bisa bersatu begitu rupa, lama-lama itu Tuhan akan tiba waktunya kita dibuat mengalami salib betul-betul supaya kemudian kita akan bersatu. Yuk kita berdoa. Ketika kita mengalami masalah, kemudian kita bersama-sama, ayo kita berdoa. Saya ingat dulu waktu saya memimpin di Uleri itu, jemaat mulai rindu membangun gereja, ngumpulkan batu bata, ngumpulkan batu kali untuk nanti bisa bangun gereja dan seterusnya. Tahu-tahu dilempari batu, macam-macam. Ketika tekanan terjadi, begitu rupa, diajak berdoa. Ayo kita berdoa. Wah, semangatnya bukan main. Malam, doa malam sampai pagi. Doa malam sampai pagi. Terus. Karena terjadi seperti ini. Tantangan masyarakat mengalami berbagai situasi sulit. Wah, udah. Kalau jemaat sudah bersatu dalam doa, apa yang tidak akan bisa diatasi, ya toh? Semua kemudian dengan sungguh-sungguh mohon pada Tuhan terjadi. Tuhan bukakan jalan begitu rupa, mendapatkan tanah yang baru,
izin bisa keluar dari bupatinya dan pembangunan begitu rupa lancar. Kalau kita diizinkan oleh Tuhan mengalami masalah seperti emas yang dibakar, dimurnikan, bersatu dalam doa. Nah, kesatuan yang sejati muncul dalam salib. Bapak, Ibu, dan saudara, kita rindu untuk mengalami kesatuan yang sesungguhnya. Maka marilah kita masuk dalam doa bersama-sama, dipersiapkan memikul salib, menanggung segala sesuatu dalam karantina jiwa kita sedemikian rupa, siap memberikan diri kita, motif-motif egoistik, ambisi, keinginan dipuji, disanjung dunia, dan berbagai kenikmatan duniawi ini, bersihkan semua. Dimurnikan seperti emas yang dibakar, dan nanti kita dilayakkan untuk melayani. Jangan terburu-buru melayani kalau jiwa kita belum siap. Semoga Tuhan menolong kita. Kita tutup dengan saat teduh dan diiringi dengan satu pujian dari video klip. Silahkan disetelkan. Nah, ini. Dan biarlah kami sebagai orang-orang pilihan-Mu yang Engkau pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Mari kita berdoa syafaat. Terima kasih untuk sabda-Mu, dan kiranya Tuhan berkenan menuntun kami hidup dengan terus bertekun dalam doa. Tuntunlah kami sehingga jiwa kami dibersihkan dari kelekatan-kelekatan, dapat mengerti kehendak-Mu ya Tuhan, dan berjalan dalam pimpinan Tuhan. Kami menyatukan hati, mendoakan untuk Pentakosta nanti kami semua dapat merayakannya dengan baik. Kami mendoakan supaya jemaat Tuhan bersatu, melayani bersama-sama di tengah kota ini. Kami juga mendoakan berbagai gereja di wilayah Klaten ini, Tuhan berkati, persatukan, sehingga menjadi kesaksian yang baik dan memenangkan kota ini bagi Kristus. Kami juga mendoakan kiranya gereja Tuhan di Indonesia ini dapat menjadi kesaksian yang baik sehingga memberkati Indonesia untuk menjadi bangsa dan negara yang kuat, berlimpah dalam kasih karunia Tuhan, dan makin mengenal
kabar baik bagi mereka dan diberkati dengan keselamatan bagi penduduknya sedemikian rupa. Demikian pula di level internasional, biarlah kekristenan terus bisa menjadi berkat. Tuhan berikan perdamaian, Tuhan berikan apa yang baik melalui kehidupan Kristen menjadi warisan bagi dunia ini sedemikian rupa. Kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk persekutuan dan ibadah bersama-sama, bahkan juga dengan tim Kulintang dari GKI Karangsaru. Kiranya Tuhan berkati perjalanan mereka nanti kalau kembali ke Semarang. Kami mohonkan berkat sehingga mereka dengan hati bersukacita akan terus setia melayani Tuhan. Kami juga mendoakan kehidupan bangsa dan negara kami. Kami memohon rahmat Tuhan, memasuki mungkin mendekati tahun pemilu, Tuhan berikan suasana tetap aman, terkendali, dan memasuki kehidupan demokrasi dengan baik, dewasa, sehingga semuanya berjalan dengan baik. Kami mohon Tuhan berkenan memimpin bangsa dan negara kami. Tuhan berkati dengan para pemimpin yang menjalankan amanat mereka dengan baik di dalam rahmat Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami pasrahkan jemaat dalam berbagai pergumulan. Kami mohon tangan Tuhan beserta di dalam mengatasi kelemahan fisik, berbagai problem ekonomi, dan juga masalah-masalah rumah tangga, masalah studi anak-anak, masa depan mereka. Tuhan, Engkau yang tahu persis satu persatu kebutuhan jemaat, dan Tuhan yang turut campur tangan menyatakan kemurahan Tuhan. Kami pasrahkan diri kami, Bapa, terima kasih. Kiranya Engkau terus memimpin kami dalam kesaksian kami, panggilan kami, Tuhan yang memberi kekuatan menyertai kami semua. Dengarlah ya Tuhan doa kami, dan kami menyerahkan diri kami dalam nama Yesus Kristus yang mengajar kami untuk berdoa. Bapa kami, dan kami akan nyanyikan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta
Jemaat Tuhan, marilah kita merespon berkat-Nya yang melimpah tiada tara dengan memberikan ungkapan syukur kita yang didasari dari Mazmur 54 ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan kurban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik. Dengan penuh syukur dan sukacita, mari kita mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kita dan memuji Tuhan dari PKJ 147. Di sini aku bawa. Ini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Musik memuji Tuhan. Kita pujikan bait ketiga. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Kita pujikan lagi bait pertama. Di sini aku bawa Tuhan, Persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Jemaat Tuhan, dengan bangkit berdiri, marilah kita datang ke hadapan Tuhan untuk menghantarkan persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, saat ini kami mau mengucap syukur Tuhan buat waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk mempersembahkan sebagian berkat yang telah Tuhan curahkan dalam hidup kami. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan atas persembahan kami ya Tuhan, dan kiranya persembahan ini boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara kami dan boleh menjadi berkat untuk pekerjaan-pekerjaan-Mu Tuhan. Berkati setiap tangan yang mempersembahkan ya Tuhan, kiranya damai sejahtera, rahmat dan keselamatan-Mu sempurna tercurah atas setiap kami. Berkati juga setiap tangan yang mengelola persembahan ini, Tuhan kiranya curahkan hikmat agar persembahan ini boleh terus menjadi pendukung bagi pekerjaan Tuhan di gereja ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibadah di tempat ini telah berakhir, tetapi kita masih melanjutkan dengan ibadah kita di dalam kancah kehidupan. Mari kita terus
bertekun dalam doa, dan mengalami pemurnian jiwa kita, sehingga kita dapat dilayakkan untuk melayani. Tiap hari aku junjung firman Allah dan masyurkan nama Yesus Rajaku. Iring kehendak-Mu kali sungguh indah, ada damai hilanglah geluh gesah, jiwa dapat berteduh dalam naungan Tuhanku dan merasa perhentiannya. Jemaat Tuhan, tetap bertekunlah dalam doa dan arahkanlah hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya dan melayaninya. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Berkat dan karunia dari Allah Bapa, karya kasih dan pengorbanan Yesus Kristus, serta pertolongan dan penyertaan Roh Kudus, kiranya memampukan saudara untuk tetap bertekun dalam doa, mengalami pemulihan dan pemurnian jiwa, serta bersyukur untuk setiap kebaikan Allah. Haleluya. Haleluya,